Halo, selamat malam. Kita tunggu bentar lagi ya. Ya. Halo, selamat malam teman-teman. Ya, kembali lagi bersama Haga di sini. Ini siapa nih yang masih ini? Pasir. Oke, kita bentar lagi kita akan mulai. Nah, jadi untuk malam ini diskusinya cukup menarik nih, teman-teman. Jadi kalau mungkin yang rutin mengikuti IG Live 2 Nyam, dulu itu sebelumnya saya mengisi terkait apa sih bedanya sales dan marketing gitu. Nah, lalu malam ini akan cukup menarik nih, terutama bagi teman-teman yang berkecimpung dunia desain, dunia ekonomi kreatif, lalu juga teman-teman UMKM yang ingin level up gitu istilahnya. Nah, jadi malam ini merupakan diskusi yang cukup menarik gitu ya. Karena untuk judulnya adalah berkolaborasi untuk desain produk. Nah, pasti banyak yang tertarik nih, teman-teman. Bagaimana pasti banyak yang penasaran bagaimana sih bisa Duanyam bisa berkolaborasi dengan brand A, Duanyam bisa berkolaborasi dengan brand B gitu. Nah, jadi malam ini kita akan pelajari dan diskusi lebih jauh nih dengan inovatornya dan pengembang produknya Duanyam, Kak Dora. Oke. Jadi oh Kak Dora udah siap. Kak Dora bisa join. Coba kita lihat. Nggak muncul. Oke. Kita akan diskusi bersama Kak Dora. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu nih. Jadi Kak Dora ini adalah kreatif direkturnya Duanyam. Gitu. Hai Haga. Halo Kak Dora. Wih, ketemu lagi nih kita. Ya, jadi sekali lagi saya ceritakan. Jadi malam ini topik kita itu, jadi malam ini topik kita itu adalah berkolaborasi untuk desain produk gitu. Jadi bagi teman-teman yang tertarik di dunia desain, di bidang ekonomi kreatif dan juga UMKM, teman-teman sobat-sobat UMKM, ini kesempatan yang bagus ini untuk belajar dari ahlinya Kak Dora gitu. Nah, Asik, jadi Kak ahli. Dora kita katakan seorang kreatif director di Duanyam. Gitu. Mungkin banyak Ya, yang penasaran apa sih tugas seorang kreatif director gitu. Dari Kadora bisa ceritakan nggak, sebenarnya apa sih tugas seorang kreatif director di Duanyam itu? oke. Jadi creative director itu basically aku overviewing tim desain di Duanyam. Jadi aku nggak cuma sendiri untuk memproduksi barang-barang kita ini. Jadi selain kalau aku itu overviewing bagian tim desain, selain membuat proposal untuk tim business development, aku juga akan membantu di bagian riset juga. Jadi produk-produk Duanyam
yang butuh dirisetin itu under my wings istilahnya. Jadi aku nggak cuman melihat di bagian desain aja sih gitu. Gitu, Haga. Oke. Nah, Kak Dora sendiri di duanya udah berapa lama sih, Mbak? Aku pas setahun ya di duanya. I think last August gitu. Jadi setahun lebih beberapa bulan. Jadi baru sih, baru banget. Jadi nggak, ya nggak gitu lama, cuman ya nggak gitu sebentar juga. Jadi udah cukup tau Dari lah. 2019 yang lalu ya, Mbak ya? Iya betul. Oke. Nah, kalau kita membahas topik kita malam ini nih, berkolaborasi untuk desain produk gitu. Nah, dalam 1 tahun lebih pengalaman Mbak Dora di duanya nih, kira-kira udah ada berapa banyak sih, Mbak, project-project yang dihandle oleh Mbak Dora terkait project kolaborasi ini? Uh, Banyaknya sih ya cukup banyak ya, kayak aku nggak hitung-hitungin sih harga, cuman 20 lebih tuh ada deh project ya selama setahun kebelakangan ini. Karena satu bulan itu bisa beberapa project sekaligus gitu. Ini ada yang mau kolaborasi dong, ayo dong hubungi Haga. Bisa banget, duanya tuh actually banyak banget kolaborasinya. Jadi bisa banget hubungi Haga untuk kolaborasi. Jadi nanti dari aku bisa bikinin proposal tuh untuk tim business development untuk ditawarin ke klien-kliennya gitu. Oke. Nah, berarti cukup banyak juga ya, Mbak ya. Berarti dalam 1 tahun lebih sedikit Mbak Dora di duanya udah menghandle lebih dari 20. Berarti sebulan itu bisa 2 hingga 3 project per Ya bulan pernah ya, kayak Mbak ya. sampai 5 itu juga pernah gitu. Jadi lagi pas peak season gitu ya kejar-kejaran gitu. Jadi different clients have different projects and objectives gitu. Gitu Haga. Cuma ya of course itu tidak bisa berjalan aku sendiri, makanya aku punya tim yang membantu aku sanak mari dan kayak mau bekerja sama untuk mewujudkan keinginan klien. Berapa Mbak tim yang membantu Mbak Dora? Aku kalau yang tim aku sendiri, yang tim kreatifnya itu ada 3 orang. Cuman kadang-kadang kita suka hire intern juga. Jadi mungkin ada teman-teman di sana yang lagi nunggu lulus dan nggak tahu mau ngapain, bisa hubungi Duanyam. We're always looking for help. Dan kita ya jadi 3-4 orang deh agak untuk tim kreatif aja. Nah, kalau kita kembali lagi nih yang tadi, Mbak Dora udah menghandle 20 project hingga saat ini. Pasti ada kan, Mbak, project yang paling pertama di mana everything is the beginning gitu. Boleh diceritakan nggak, Mbak, bagaimana sih pengalaman Mbak Dora di project yang paling pertama ini? Project pertama aku nggak bisa inget sih Haga projectnya apa. Cuman aku inget vaguely lagi awal project-project awal itu aku mengerjakan semuanya dulu sendiri sambil aku lihat secara kemampuan tim, dan pada saat itu sebelum aku kayak oke, harusnya gini harusnya gitu, aku pengen tahu gitu kemampuan tim, kesulitannya apa aja, tantangannya apa aja, apa yang bisa aku bantu gitu. Jadi kalau project pertama aku nggak inget sih agak, kayaknya ini deh, aku pernah bikin pakai anyaman lontar, membuat cup holder untuk sebuah hotel di Bali gitu. Kalau nggak salah gitu deh. Itu juga lumayan tuh, aku juga istilahnya sistem kebut semalam sambil ngerjain project sambil belajar juga, karena background aku dulu baju, jadi sekarang megangnya anyaman. Jadi aku tuh belajar juga, agak belajar, oke, anyaman tuh gimana sih sifatnya, kayak apa sih yang bisa dilakukan dengan anyaman. Jadi aku juga sambil
aku bikin proposal, nawarin ide dan lain sebagainya. Itu pun aku juga sambil belajar, oke ini bisa diapain aja kayak gitu. Oke, dan setelah pengalaman pertama yang cukup berat itu, apakah di proyek-proyek berikutnya lebih mudah atau gimana, Mbak? Yang berikut-berikutnya ya susah gampang susah nggak bisa dibilang juga ya Haga ya, setiap proyek tuh ada tantangannya sendiri. Cuman yang jelas semakin berjalannya waktu, aku juga makin tahu kalau untuk anyaman itu apa saja yang bisa dilakukan dan jenis anyaman apa, karena kan anyaman tidak hanya satu jenis saja, ada di dua anyam itu sebenarnya banyak sekali jenis anyamannya. Itu yang mana bisa dipakai untuk apa, kualitasnya seperti apa, sifatnya seperti apa yang bisa dilakukan. Nah itu tuh aku udah tahu bisanya apa. Jadi ketika tim BizDev itu memberikan project brief ke aku akan bisa sambil konsultasi, sambil diskusi, oke, ini bisa, ini nggak bisa, kenapa begini, kenapa begitu, lebih baik gimana. Jadi aku juga bisa kasih suggestions lebih jelas gitu ke kamu. Tim saya. Iya. Ya, kita bagi teman-teman yang mau bertanya nih, ini kan topik menarik, bisa langsung ditanyakan di bawah ya, nanti akan kita bahas. Nah, kita lanjut lagi ke Dora. Nah, tadi kan udah cukup banyak tadi dengan ada sekitar lebih dari 20, lalu juga dari pengalaman-pengalamannya itu dari satu proyek ke proyek lain semakin ya berkembang istilahnya. Nah, sejauh ini produk kolaborasi apa saja sih yang udah pernah dibuat oleh duanya? Kalau produk kolaborasi sih banyak banget sih agak jenisnya ya, karena duanya lumayan eksperimen. In terms of produk itu macam-macam banget, dari kalau untuk produk main living itu emang jelas sudah ada, yang mungkin teman-teman semua udah pernah lihat Sobe kita, keranjang-keranjang kita itu kan untuk home and living products kita. Terus untuk yang barang-barang fashion seperti tas atau tote bag atau topi itu juga kita ada. Lalu untuk barang-barang untuk hotel amenity, jadi yang sifatnya untuk perlengkapan untuk hotel. Jadi kita banyak sekali kerjasama dengan hotel-hotel di Bali ataupun internasional. Kayaknya terakhir tuh sempet ada yang ke Dubai juga deh. Itu juga kita pernah bikin. Yang sangat baru buat aku, yang aku kayak wow ini ada ya yang seperti ini, kita membuat piala untuk acara-acara, dan itu menarik banget proyeknya untuk aku karena itu suatu dunia baru sekali buat aku. Dan gimana caranya kita bikin piala pakai anyaman, itu sesuatu yang baru sih. Jadi duanya lumayan eksperimen sih Haga. Jadi Haga butuh apa aku bisa bikin. Siap. Ya, kebetulan ada yang nanya nih Mbak. Nih Mbak, apa yang membuat Kak Dora bisa berkomitmen jalanin usaha ini? Oke, jadi mungkin pertama yang menjalani usaha ini bukan hanya aku. Jadi yang komitmen ini semua keluarga Duanyam. Tapi emang apa ya? Kalau kalian atau teman-teman pernah nonton talknya dari Mbak Ayu, itu bener banget. The big why of why we're doing this business in the first place itu emang drive terbesar kita semua sih. Jadi kalau kamu tanya semua keluarga Duanyam itu kenapa mau join Duanyam, itu selalu akan dibahas. We fully support cost yang didukung oleh Duanyam, which is kita mendukung sekali women empowerment di rural areas of Indonesia gitu. Jadi itu nggak semua, aku sangat sadar itu nggak semua perusahaan bisa afford atau kayak punya kapasitas dan drive sebesar Duanyam. Makanya aku happy banget waktu ternyata cocok lagi habis ngobrol-ngobrol sama Mbak Ayu gitu. Jadi kalau apa yang membuat bisa berkomitmen, jadi basically mungkin the why
karena Jadi value itu. kenapa kita ngejalanin ini ya? For the bigger purpose sih. We have social impact yang aku juga very dear for my heart dan aku yakin buat Haga juga. Halo, Ini Mbak, apakah kebetulan Haga ada ada? yang sama. Oke, nggak ada. Ya, jadi em, tadi kan Mbak dari semua project-project yang udah di-handle oleh Duanyam, kolaborasi-kolaborasi itu, pasti kan dari 20 lebih itu sebenarnya ada lebih banyak lagi brand-brand ataupun korporasi yang ingin mengajak Duanyam kerjasama gitu Pak. Jadi bagaimana sih Duanyam dalam menentukan kira-kira cocoknya ini siapa sih yang paling cocok untuk kolaborasi dengan Duanyam untuk produk A misalnya? Mungkin itu kamu kali ya Haga yang bisa menjawab. Soalnya aku kayaknya kalau dari aku sependek pengalaman aku itu basically emang harus punya tujuan dulu sih kenapa mau kerja sama. Kayaknya sih gitu ya. Cuma mungkin Haga yang bisa lebih menjelaskan kayak kira-kira tuh klien atau kayak ya di aku bahasanya klien. Jadi mungkin di Haga kayak oke, kira-kira siapa yang bisa berkolaborasi dengan Duanyam. Itu biasanya kamu gimana Haga? Terus aku malah nanya kamu balik. Jadi Duanyam itu open sebenarnya dengan berbagai tawaran kerjasama. Nah, dan kebetulan juga nih ada pertanyaan yang sesuai. Open kolaborasi kah untuk Duanyam? Ya, jadi biar saya sedikit menyambung dari apa yang disampaikan oleh Kak Dora tadi. Jadi bagi teman-teman yang ingin berkolaborasi itu bisa menghubungi saya dan tim business development lainnya gitu. Nah, lalu kita akan Hubunginnya assess kemana nih Haga? Ke email yang mana? Sekalian iklan. bisa ke haga.duanyam@gmail.com gitu. Nah, jadi bagi yang tertarik nih teman-teman yang ada di tertarik kolaborasi bisa menghubungi saya. Nah, dan dari situ nanti kami akan melihat nih nyambung pertanyaan tadi, kita akan melihat sebenarnya untuk produk ini cocok gak sih dengan pasar dan jika produk tersebut dikeluarkan kira-kira ke bagaimana trennya ke depannya gitu. Nah, untuk merealisasikan daripada kolaborasi tersebut, disitulah pentingnya Mbak Dora ini. Jadi Mbak Dora ini salah satu sosok paling penting di balik layar dari kami tim business development. Iya, terima kasih Thank Mbak you Dora. Haga. Ya, kita lanjut. Jadi kan kita masih ngobrol soal kolaborasi tadi nih, Mbak. Dan dalam satu kolaborasi itu biasanya pasti itu akan lebih dari satu brand gitu. Lebih dari satu brand, lebih dari satu company gitu. Dan jika itu bisa aja 2 sampai 3 brand. Nah, bagaimana sih cara paling baik agar masing-masing identitas ataupun brand ini enggak saling timpang tindih dan masih tetap bisa muncul nih identitas masing-masing dalam produk tersebut. Sebenarnya kalau berarti dari Duanyam dan yang brand kolaborasinya ini ya. Mungkin pertama yang kalau dari segi Duanyamnya sendiri sebenarnya cukup mudah karena bahan anyamannya sendiri tuh udah menjadi identitasnya Duanyam. Lalu kalau dari segi brand yang berkolaborasi ini tergantung brandnya. Jadi pertama mungkin aku dari project briefnya. Apa yang mereka butuhkan, mereka mau bikin apa, dan biasanya kadang ada klien yang udah tahu mau bikin apa. Nah itu ya basically akan lebih cepat proses development-nya. Atau satu lagi aku biasa suka minta tim aku untuk riset tentang brandnya sendiri. Jadi tentang branding si brand tersebut, apakah misalnya minimalis, apakah yang agak lebih eksperimental, yang lebih artsy, atau kayak yang very professional, yang tipe-tipe yang oke, ini untuk dibawa ke kantor atau ke gedung pemerintahan. Hal seperti ini tuh biasa tim aku juga riset. Jadi sangat penting sekali untuk tahu konteks menurutku. Jadi dengan dua hal tersebut biasanya akan muncullah nih si hasil riset. Oke, kenapa bikin desainnya begini, kenapa begitu, kenapa tidak begini dan kenapa tidak begitu gitu. Jadi semua tuh sebenarnya ada reasonnya gitu.
Jadi riset itu sangat penting gitu ya, Pak. Jadi untuk dalam mengkolabkan si produk antar Ya, brand ini gitu, harus riset dulu nih gitu. betul, betul Oh, banget. Riset tuh penting sih. nah, tapi pasti kan dalam sebuah kolaborasi itu biasa ada kendala nih. Biasanya apa aja sih, Mbak, kendala yang ditemukan dalam kolaborasi produk ini? Kendala sebenarnya macem-macem ya, Haga ya, tergantung projectnya. Tapi yang jelas dari semua kolaborasi itu pasti dari segi apa ya, kita harus mencapai titik temu atau titik tengah di mana kayak desainnya itu oke, lalu harganya juga oke, lalu timelinenya juga oke, dan produksinya juga oke. Jadi semua empat itu tuh tidak ada yang sendirian. Empat-empatnya ini harus ketemu. Kalau enggak, pasti akan ada yang kecewa atau kayak ribut atau terseok-seok gitu istilahnya. Jadi untuk mencapai titik tengah itu basically akan banyak sekali revisi. Jadi Hmm. aku dari awal membuat proposalnya itu biasa udah aku pikirin dari 4 hal ini sih gitu. Jadi mungkin tantangannya dari situ kali ya, Haga. Kayak gimana caranya kita bisa design our way out where kayak those 4 items itu bisa ter-achieve gitu. Gitu. Berkaitan dengan ada satu pertanyaan ini, Mbak, berkaitan dengan hal itu. Hai Kak, gimana proses transfer knowledge dari sebuah proses gambar desain yang berarti desain kepada kelompok ibu-ibu penganyam di daerah? Mungkin juga yang seperti pengalaman Mbak Dora tadi gitu ya. Ya, jadi caranya proses transfer knowledge-nya itu biasa kalau aku notice ibu-ibu atau pengrajin itu mereka sebenarnya visual gitu. Jadi Hmm. aku lumayan banyak ngasih lihat gambar dan nggak gitu banyak nulis. Jadi misalnya kayak ngasih tahu ukuran, ya udah pakai 20, misalnya panjang 20 cm, ya udah panjang 20 cm. Tidak kayak panjang di sini 20 cm pakai kata-kata gitu. Kalau bisa pakai gambar. Um, Kalau bisa juga transfer knowledge itu dasar dari ide desainnya itu kalau bisa dari sesuatu yang udah pernah dibuat. Itu akan Hmm. help so much for them to grasp what are you trying to make gitu. Jadi untuk transfer knowledge itu sih dari gambar sama kalau bisa kasih konteks. Oh ini tuh dari misalnya kalau kita bikin tas atau tas deh ya contohnya. Itu tolong dilihat kayak misalnya apakah sudah pernah dibuat sebelumnya tasnya, ada yang mirip-mirip kah, ada yang oke, ternyata mereka sebutnya tuh keranjang bukan, tapi sebenarnya tuh sama aja. Jadi apa ya, penggunaan bahasanya juga penting. Kalau bisa sesuatu yang udah pernah dibuat supaya transfer knowledge itu agak lebih smooth landing gitu. Untuk dibelokinnya supaya nggak jauh-jauh banget gitu. Semoga menjawab ya, ya Rifa. Makasih ya Rika pertanyaannya. Ya, cukup menarik nih pengalaman-pengalaman Badora, bagaimana tadi sang terakhir transfer Hmm. knowledge-nya gitu. Jadi ini Jadi, juga selama pandemi ini lumayan pengalaman juga sih buat aku. Kemarin ini kita melakukan workshop untuk pengembangan produk baru dengan ibu-ibu di Flores menggunakan WhatsApp call. Jadi video call tuh sambil enggak Bu, kayak ini tuh ini ya diituin, ini ya diituin, jadi tuh setengah mati deh ngasih tahu gambarnya. Dan untungnya ibu-ibu kita itu mau bekerja sama, itu juga penting sih. Jadi hmm, emang kayaknya satu lagi, sorry, tadi aku lupa bilang, untuk bisa transfer knowledge itu kan sebenarnya komunikasi. Jadi untuk bisa berkomunikasi dengan pengrajin itu emang harus banyak ngobrol sih. It's for Indonesian pengrajin Indonesia itu sangat relationship based soalnya. Jadi sangat hmm. penting untuk ngobrol, turun tangan, dan kayak maksudnya oke, kesulitannya apa, diajak ngomong terus aja gitu. Itu juga penting menurutku. Jadi empathetic in business itu sangat penting gitu ya, Mbak ya, untuk membantu Hmm, proses knowledge tadi. betul. Bagaimana? Jadi kalau karena sebenarnya yang paling memiliki skillnya kan pengrajin, Hmm. sedangkan kita tahu istilahnya terima jadi ya doang. Jadi mungkin menurutku tidak baik, tidak wise juga kalau kita sebagai desainer atau kayak yang request desain itu terlalu
idealis, oke gue mau gini, harus gini, nggak boleh nggak. Jadi coba arah angle-nya tuh, oke dia pernah bikinnya apa, bisa nggak gue belokin ke arah gue gitu. Hmm. Gitu sih biasanya kalau aku. Oke, ya jadi bagi teman-teman yang lain, nah ini kan udah cukup menarik nih jawaban-jawaban dari Mbak Dora. Yang ingin bertanya lagi, nggak apa-apa ditulis saja di bawah, akan kita jawab ketika waktunya sesuai gitu ya. Nah, dari pengalaman-pengalaman Mbak Dora tadi saya tertarik nih untuk mencoba menggali lebih jauh dari bagaimana Mbak Dora menghandle proyek-proyek yang kolaborasi yang cukup banyak tadi. Pasti kan ada satu proyek nih yang paling berkesan bagi Mbak Dora. Boleh diceritakan nggak Mbak? Proyek apa sih dan bagaimana yang paling berkesan Mbak Dora selama ini? Project yang paling berkesan sebenarnya macem-macem ya, setiap project tuh kayak ada ceritanya sendiri sebenarnya. Cuman mungkin yang paling berkesan buat aku nih, on top of my head ya, itu aku pernah menghandle satu project berkolaborasi dengan satu non-profit organization. Itu untuk membangun sumur di Flores. Jadi produk keranjang kita itu untuk dijual, namun dijualnya itu kita harus membuat dia menjadi selain keranjang gitu. Dan itu kita membuat tas dari keranjang kita menggunakan selendang yang diberi di print pattern gitu. Dan itu dalam waktu 2 minggu. Jadi itu kejar-kejaran develop dan produksi. Terus kayak akhirnya berhasil dan aku cukup puas sih dengan hasilnya karena itu desainnya lumayan suka dijadikan apa ya base untuk beberapa project berikutnya gitu. Jadi itu lumayan berkesan sih. Ruannya itu karena waktunya yang mepet ini ya, Mbak ya. Ya Berarti sebenarnya berkesan nggak. karena itu kita pas aku dikasih tau oke, Dora kita kayak butuh kayak jualan barang ini tapi kayak plotnya adalah timeline-nya tadi kayak oke, dalam waktu kayak cuma berapa minggu terus aku oke, biasanya kalau gitu aku mulai ketawa-ketawa karena nggak tahu bisa atau nggak, karena yang harus bisa mengachieve ini bukan hanya aku tapi tim produksinya juga. Jadi Jadi memang sangat tim. penting untuk tim produksinya, oke ini bisa deliver atau enggak nih gitu. Kalau misalnya bisa, gimana caranya. Kalau yang pas project itu aku mencari cara gimana caranya supaya bikin produknya ini dengan proses yang sependek mungkin. Hmm. Jadi dari segi sourcingnya, dari segi pengerjaannya itu yang paling sebentar tuh seperti apa, kayak gitu sih. Gitu Wajib Haga. aja. Ya, nah tadi kan Mbak Dora juga ada cerita bagaimana Mbak Dora dan tim itu berkolaborasi tidak hanya dengan brand lokal, tapi juga dengan brand internasional. Salah satunya pernah ada mengirim ke Dubai. Gitu. Nah, Hmm. boleh diceritakan nggak, Pak, bagaimana pengalaman Mbak Dora dalam menjalin kolaborasi dengan brand internasional tadi dan tantangannya apa aja sih? Pasti banyak deh teman-teman di sini yang penasaran. Tantangan untuk berkolaborasi dengan brand internasional ya. Sebenarnya tantangannya hampir mirip dengan brand lokal, namun kalau brand internasional itu tantangannya adalah dari segi pertahanan kualitas secara konsisten. Jadi mungkin lebih banyak PR-nya tuh di bagian produksi. Cuman bagian produksi itu sebenarnya harus sudah dipikirkan dari proses desain yang paling awal. Jadi ketika proses research and development itu salah satu yang harus dipikirkan adalah oke, ini scalable atau enggak desainnya gitu. Karena untuk membuat satu sampel itu ya cukup mudah istilahnya, tapi untuk apakah dia bisa dibuat 100 kali oleh kayak 100 orang yang berbeda, itu tuh juga harus dipikirkan gitu. Jadi harus dilihat juga kemampuannya dan konsistensinya bagaimana. Jadi kayaknya kalau tantangan untuk mengirim untuk berkolaborasi dengan international clients itu banyak di bagian kualitas yang harus kayak very sharp, nggak boleh
nggak boleh kayak oke tutup mata aja deh gitu tuh nggak bisa karena mereka istilahnya udah bayar mahal-mahal untuk sourcing dari Indonesia jadi they want quality sih itu juga di achieve gitu jadi itu penting ya guys untuk memikirkan scalability ketika membuat produk gitu Benar-benar. Karena jika ada sebuah brand internasional yang masuk untuk mencoba kolaborasi dengan brand lokal kita, itu pasti mereka nggak akan hanya beli sebiji, dua biji gitu. Pasti ya akan betul membeli cukup banyak produk dari betul produk kolaborasi itu gitu kan ya ya. jadi sebenarnya kalau secara oh ini oke banget nih bisa ekspor tapi kayak sebenarnya PR-nya tuh bukan bukan cuman ekspornya doang, tapi untuk pertahanan kualitinya bagaimana gitu. Kayak harus bisa tanggung jawab gitu istilahnya agak. Jadi ya pembuatan desainnya tuh harus mikirnya tuh udah sampai depan gitu. Nggak bisa cuman oh bikin aja dulu ini bagus oke gitu. Terus Itu tuh kualitasnya nanti akan istilah aku tuh backfire apa sih kalau backfire tuh kayak bisa backfire tuh nanti ya, gitu. kita lagi itu kan. Iya, Karena nanti pas produksi, oh ini nggak bisa, soalnya apa? Yang bisa ternyata cuma satu pengrajin doang gitu. Oke, then what gitu. Oke, benar. Dan untuk sekedar informasi bagi teman-teman yang di sini yang mungkin belum tahu, jadi duanya memang sudah mengirimkan produknya ke berbagai negara, baik Asia, Eropa, Amerika, Australia gitu. Nah, dan memang teman-teman dari tim desain dan tim operasional yang benar-benar sangat membantu nih hingga bagaimana produk-produk anyaman dari mama-mama kita di Flores itu bisa sampai ke Amerika. Nah, Ya, bisa sampai ke Denmark gitu. Nah, jadi dan sangat penting memang dalam pengembangan itu kita harus memikirkan seperti kata-kata Mbak Dora tadi adalah scalable nggak sih? Nah, gitu. Nah, tapi itu tadi internasional ya, Mbak ya. Kalau di lokal ada tantangan tersendiri nggak, Pak? eh, kalau dari lokal juga ada, of course ada tantangannya sendiri. Mungkin kalau lokal yang aku kepikiran itu sebenarnya gimana caranya kita bisa mengintroduce anyaman di mana sebenarnya masyarakat lokal itu bisa mengakses anyaman dengan lebih mudah gitu dibandingkan dengan international clients gitu. Jadi dari doanya gimana tantangannya untuk mengedukasi, gimana tantangannya untuk memberikan produk yang lebih unik dan gimana caranya mengedukasi sih basically kalau anyaman dari Duanyam itu tidak hanya oke kita beli di pasar lalu kita jual lagi tuh enggak. Kita benar-benar ngecek ini asalnya dari mana sampai ke akar-akar pohonnya pun dicek gitu istilahnya. Jadi kita very conscious about our resources dan ini tuh tidak semua brand melakukan ini. Nah, tantangannya adalah gimana caranya membuat masyarakat lokal itu mengapresiasi hal-hal seperti ini karena local market itu very price sensitive dan as you might know kayak maksudnya anyaman kita itu dari area Indonesia yang terpencil gitu dan itu biasa mahal di logistik dan lain sebagainya jadi barang-barang keranjang-keranjang kita itu tuh sudah melewati berbagai macam pemindahan dari Larantuka lalu pindah mana itu tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan untuk sebuah keranjang ini nah, untuk mendapatkan that appreciation-nya itu tuh menurutku tantangannya agak untuk local market ya Ya, begitu. ya karena di setiap produk sebenarnya itu memang ada kompetisi gitu ya. Ya. Baik terutama di pasar Karena in the lokal. end sebenarnya when you look at it, it's anyaman gitu. Tapi anyaman yang membedakan anyaman kita dengan orang lain atau yang mungkin kayak di pasar mana gitu, kayak oke ini dari mana? Apakah mempekerjakan anak-anak? Apakah kayak fair? Apakah hasil dari mana? Itu juga ya udah nggak ada yang tahu gitu. Kalau duanya we can assure you kayak kita tahu ini asal muasalnya dari mana, ibu-ibunya namanya pun kita tahu dan kayak anak-anaknya siapa juga kita tahu kayak gitu.
Jadi ya kita sangat mendukung kayak social impact kita ini sih. Benar-benar benar. Nah, jadi menambahkan sedikit nih, Badar. Jadi untuk bagaimana, karena saya nih tim business development gitu kan, bagaimana mengembangkan agar dari anyaman dari dua anyam ini bisa istilahnya di pasar lokal itu cukup unggul gitu. Jadi selain dari tadi kita memang memastikan kedekatan kita dengan mama-mama penganyam di Flores, juga kita memastikan kualitas produknya. Lalu kita juga selalu berinovasi nih dari bulan ke bulan. Nah, ini Mbak Dora inilah salah satu sosok inovator di balik pengembangan produk tersebut. Nah, dan sedikit nambahkan juga, jadi mungkin tadi udah ada disinggung, sekarang produk yang sedang dikembangkan oleh Duanyam itu dari produk purun ya Mbak ya. Jadi produk Iya, purun ini memang ya, untuk kalau yang biasa lontar itu kita ada di NTT, purun ini kita ada di Kalimantan Selatan. Tepatnya kita sedang mulai di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jadi bagi yang belum tahu tumbuhan purun, jadi tumbuhan purun ini adalah suatu tumbuhan yang berfungsi untuk menjaga kestabilan gambut. Gitu. Jadi kita memikirkannya bagaimana kita bisa meningkatkan perekonomian masyarakat lokal sembari menjaga lingkungan nih. iya itu Nah, oke banget sih Haga. Purun tuh tanaman yang hidupnya di rawa-rawa sehingga karena di perairan, jadi dengan kita menanam tanaman purun ini bisa menanggulangi kebakaran hutan. Jadi oke banget itu social and environmental cost-nya tuh tinggi sekali gitu. dan itu yang coba kita deliver ke pasar lokal. Iya, betul. Kita lanjut lagi, Badar. Ini kan kalau kita tadi ngobrol pasar lokal nih, salah satu keunikan di Indonesia, pasar lokal kita di Indonesia ini adalah kita cukup banyak hari raya, hari besar dalam satu tahun kalender kita. Gitu. Dari mulai tahun baru, lalu ada Imlek, ada Paskah, lalu berikutnya ada puasa, Lebaran, hingga terakhir yang dekat-dekat nih itu Natal gitu. Nah, Hmm. jadi kalau kita bahas Natal nih, itu biasanya produk-produk apa sih yang bisa dikolaborasikan oleh Duanyam? Sebenarnya kalau untuk pada saat Natal ini tuh banyak banget brand-brand yang approach ke kita untuk membuat bungkusan dari produk mereka. Jadi misalnya aku toko kue, aku mau bikin hampers untuk Natal. Aku bisa keduanya untuk oke, Haga aku mau bikin hampers untuk produk-produk Natal. Aku tolong dong dibikinin bungkusannya ini. Jadi banyak sekali yang bekerja sama dengan Duanyam untuk melakukan kegiatan pas ngasih si kantongannya ini bisa dipakai lagi dan ini anyaman kantongannya ini dari Duanyam. Atau misalnya box itu juga bisa kayak ngasih barang-barang yang anyaman boxnya ini tuh dari kita juga. Dan yang nanti akan launching ya Haga ya, itu ada 2 produk baru, yaitu tote bag yang sudah ada pitanya. Jadi kalau mau ngasih udah tinggal dipitain, kasih kartu, udah tinggal kasih. Lalu si tote bagnya ini tinggal dikasih dan bisa dipakai lagi gitu. Sama satu lagi wine holder. So for you guys yang mau memberikan hadiah atau mungkin punya toko minuman yang mau kasih hadiah, nah itu bisa menghubungi Haga untuk ngasih pakai kantong 2 jam kita ya, Haga ya. Iya, jadi mungkin ada nih teman-teman di sini yang memang biasa setiap Natal gitu ngasih parcel, ngasih hampers ke teman-temannya yang lain, sanak saudara, atasan, bawahan, kolega kantor gitu. Dan bosan nih, bentuknya kok gitu-gitu aja. Nah, duanya melalui pengembangan produk yang dikembangkan oleh Mbak Dora ini dan timnya itu mengeluarkan nih tahun ini produk yang cukup menarik gitu. Jadi ada wine holder, ada untuk hampers yang sudah diikat kita sekarang gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin memberikan suatu produk yang memiliki social value dan juga unik,
itu bisa tuh dipantau aja IG 2-nya untuk ngeliat kapan nih produknya launching gitu ya. Jangan Iya, sampai atau kehabisan. yang hubungin Haga langsung ya, Haga. Iya, hubungi saya langsung gitu. Karena stoknya kita juga khusus Natal gitu. Jadi nanti teman-teman jangan sampai kehabisan. Harus tetap dipantau IG 2-nya kapan sih launchingnya gitu. Bisa hubungi saya langsung. Oke, Bader. Nah, ini kalau ada teman-teman yang mau bertanya bisa tanya aja langsung ya. Kayak tadi udah kita ada yang bertanya terkait bagaimana transfer knowledge, bagaimana Kak Dora dan tim bisa berkomitmen, dan juga apakah 2-nya open kolaborasi gitu. Jadi kita selalu open gitu ya. Tapi kita juga akan lihat apakah kolaborasi ini sesuai pasarnya hari ini atau sebenarnya di waktu yang akan datang gitu. Nah, dan pasti di sini ada banyak teman-teman UMKM nih yang hadir juga di sini. Dari Mbak Dora biasanya dalam mengembangkan sebuah produk itu kan 2-nya nih setiap bulannya ada keluar produk nih. Itu biasanya butuh waktu berapa Mm-mm. lama sih Mbak dalam berinovasi itu? Wah, itu tergantung ya. Maksudnya kadang desain itu 5 menit juga bisa jadi istilahnya. Cuman untuk diokein atau enggak, untuk kayak dia bisa dibikin atau enggak, dia available bisa materialnya juga itu subject to availability gitu. Jadi hal-hal gini yang mungkin lamanya tuh di bagian oke ngecek sini, ngecek sana, ngecek sini sehingga kayak desain itu jadi itu udah dicek semuanya. Aku gambar-gambar kayak oke sekarep aku gitu istilahnya. Gitu. Jadi Nah, emang tergantung sih Haga. Ini kalau aku lihat ya ada yang nanya-nanya juga nih Haga di kolom chatnya. oke, pertanyaan dari Mbak Anan F. Oke, pertanyaannya adalah Kak, apakah ada range berapa lama waktu dari pertama kali mana? Pertama kali menghubungi untuk kolaborasi hingga launch produk? Ya. Mungkin sebenarnya tergantung produknya apa. Jadi kalau produknya unik sama sekali dan bikinnya juga susah banget, ya itu of course kayak lebih lama. Cuman kalau yang ready stock, off beli istilahnya. Dan kalau misalnya penambahan atau tweaks itu sedikit, mungkin lebih sebentar. Cuman mungkin sekitar bisa kasih waktu minimal 3 minggu gitu kali ya. Aku nggak berani ngomong nih. Sebenarnya mesti nanya ke tim produksi mereka ada slot atau enggak. Cuman biasanya kalau misalnya dari aku sendiri desainnya sendiri biasanya sampai oke, sampai sampelnya lahir itu butuh waktu seminggu deh. Jadi dari misalnya hari Senin ngomongin oke gue mau desain gini itu aku mungkin hari Selasa atau Rabu udah bisa kasih desainnya atau proposal. Kalau diokein itu mungkin by Jumat itu udah bisa lahir sampelnya gitu. Nah kalau sampel itu udah oke mungkin ya by next week-nya udah bisa langsung proses produksi gitu. Subject to availability slot ya Mbak Ana. Ya, jadi Gitu. bagi Mbak Ana, mungkin ada teman-teman yang lain ingin apa merequest kolaborasi hingga launch produk itu karena kan terkadang kayak kata Mbak Dora tadi di awal, bisa dalam 1 bulan 3 sampai 5 brand nih yang dikerjakan. Nah, Ya. gitu. Jadi memang itu cukup mempengaruhi lama waktu proses ini gitu ya. Oke, nah untuk mendukung proses launching ini tadi kan kayak dari Mbak Dora tadi ada cerita nih, Mbak Dora nggak kerja sendiri gitu, ada teman-teman yang lain Ya. yang menjadi tim Mbak Dora untuk mendukung um, hingga suatu project ini terrealisasi. Nah pasti dan di sini juga banyak teman-teman yang bertanya gimana sih pembagian kerja di tim desain itu biasanya gitu Mbak. Biasa Oh, kan karena desainer pembagian biasa desainer bekerja sendiri, tapi kan Mbak Dora ini bekerja dalam sebuah tim yang saling mendukung satu sama lain nih di tim desain. Boleh diceritakan nggak Mbak bagaimana memanagenya?
Memanage sebenarnya aku oke, kalau dalam keadaan PSBB gini kemarin lumayan jadi tantangan juga ya. Jadi yang biasanya cuma ngasih lihat gambar, ngasih lihat produk, dia bisa cek sendiri barangnya. Ini kayak ngejelasin luar dalam, kayak atas kiri kanan itu kayak apa. Em, Gimana cara memanage-nya? Basically komunikasi sih. Dan aku lumayan menjelaskan, oke, semua porsinya apa dan biasanya aku bagi. Dan biasanya satu project itu yang handle satu orang. Jadi Berarti supaya tidak terlalu banyak tangan yang megang, dan satu desainerku ini bisa bertanggung jawab juga sama desainnya dan udah tahu, nggak perlu ngejelasin panjang lebar ke istilahnya kalau estafet nih nggak kebanyakan orang yang lari gitu. Gitu biasanya agak. Dan jadi masing-masing orang udah tahu oke tugasnya ngapain. Jadi palingan kemarin yang agak kesulitan ini lagi pas PSBB yang available di kantor secara fisik itu siapa dan kayak apa harus ngerjain apa. Jadi kayak ada mix yang kayak gini-gini. Cuman aku personally sebenarnya lebih suka satu orang ini megang satu project dan pekerjaannya hanya itu aja dulu sampai aku udah istilahnya ngejelasinnya udah tinggal sebut satu kata dia udah ngerti gitu. Oke. Komunikasi udah Dan lancar. dan semakin lama bekerja dengan tim itu biasa udah semakin paham Ya, keinginan semakin lain ya. sering bekerja sama gitu. Gitu sih agak. Oke, nah kita udah mendekati akhir nih Mbak. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya lagi masih bisa gitu ya. Nah, Ada yang nanya lagi Haga di atas? Aku tadi lihat. mana? Coba ya. Ada yang minta nomor kamu nih, Gak? Susah. Ini risiko Yusuf orang. Imam Santoso mau kolaborasi juga dong? Ya, bisa hubungi Haga. Ya. Oke, ada lagi. Nah, ini ada dari Arismu. Kok ini? Arismu. Apa tantangan terbesar Kak Dora selama bekerja di Duanyam? Tantangan terbesar aku mungkin untuk ini kali ya, mencoba. Sebenarnya mungkin tidak hanya di duanya, saya yakin di perusahaan lain juga seperti itu. Cuman itu untuk mentransfer knowledge ke orang lain, ide desainnya tuh apa, itu mungkin sebuah tantangan juga. Jadi sebenarnya basically ujung-ujungnya masalah komunikasi sih. Jadi oke, ini maunya apa, gimana caranya mentransfer itu dengan lead time yang ada. Jadi istilahnya kalau kita punya USB tinggal dicolok ke kepala itu udah enak banget. Tapi itu gimana caranya kalau misalnya kita nggak ada ngejelasinnya gimana, misalnya tercatat atau tidak lewat email atau bukan, terdokumentasi atau enggak, dan dengan PSBB gini yang harus work from home juga itu wah itu juga tantangan sendiri lagi. Jadi untuk tantangan terbesar sebenarnya macam-macam sih ya, Aries. Cuma mungkin kalau aku harus sum it up, mungkin dari komunikasi, dari desain. Jadi aku maunya apa, terus gimana cara itu bisa tereksekusi dengan benar, all the way sampai production gitu. Gitu, semoga menjawab. Ya. Terima kasih Mas Arismu atas pertanyaan. Jadi memang tantangan setiap orang itu macam-macam gitu ya. Dan terutama ketika seperti kata Mbak Dora tadi ketika PSBB segala sesuatunya memang berubah nih. Dan tetapi nggak ada kata lain selain kita harus beradaptasi gitu ya Pak ya. Karena itu juga bagaimana Betul. kita maksimalkan um, bekerja secara daring, secara online gitu, berkomunikasi secara online. Dan biasanya kan dengan berkomunikasi secara online itu akan muncul tentang tantangan yang baru. Nah, disitulah pentingnya beradaptasi nih bagi teman-teman UMKM yang sedang mengalami sedikit goncangan di masa PSBB ini hingga di bulan September ini.
cukup penting bagi kita untuk beradaptasi gitu. Tidak hanya tim tetapi juga produk gitu. Nah, dari Mbak Dora kira-kira ada tips-tips lain nggak untuk pola. Kalau dari tips, apa ya? Mungkin tentang menyerah. Jadi emang pengembangan produk itu ada seninya tersendiri. Emang nggak gampang juga bisa. Cuman ini emang ada tantangannya dan itu mesti dicari dulu kenapa kita ngerjainnya. Jadi kalau itunya udah ada, jadi yang lain tuh bakal follow gitu. Find the why and then the how will follow. Kok nggak salah gitu deh statementnya. Gitu kali ya agak. Benar. Baik, itu menjadi salah satu yang paling penting dalam kita melakukan sesuatu, gitu kan, Pak. Agar jangan sampai kita buat sesuatu itu ikut-ikutan gitu, hingga akhirnya ketika yang lain Jadi ketika kita berkembangnya lebih. ketika kita mendapatkan tantangan tuh udah drain langsung, nggak ada drive-nya lagi gitu. Karena drive-nya itu harus jelas dulu sih gitu. Jadi mungkin tips aku kayak gitu kali ya agak. Cuman kalau secara kolaborasi mungkin it's about discussion dan kayak sejelas mungkin dari awal. Oke, maunya apa? Kayak gimana? Sejelas mungkin, makin clarity-nya makin jelas, itu makin bagus gitu. Oke, siap, siap, siap. Sebentar, ini saya ketikkan link. Nah, jadi ekosistem duanya. Oke, nah tadi udah sangat menarik nih dari Mbak Dora terkait bagaimana sih kita bisa berkolaborasi produk gitu ya, berkolaborasi produk dengan brand lain hingga menembus ataupun berkolaborasi dengan brand-brand internasional. Nah, oh, ternyata ada nih satu pertanyaan lagi Mbak Dora. Pernah ada miskom antara tim desain dengan BD nggak, Kak? Wah. Kalau miskom pasti ada sih, cuman biasanya apa ya, yang harus diingat tim desain dan tim BD itu on the same side. Kita tuh on the 26 side, jadi kita akan dukung each other for whatever miscommunication we have gitu. Jadi kita beresin juga. Dan maksudnya kita nggak pernah yang end up jadi berantem kayak atau kayak salah-salahan atau gimana. Karena in the end kita bekerja sebagai satu tim di sisi yang sama. Jadi bukan berlawanan istilahnya. Jadi kalau dibilang pernah sih ya pernah. Tapi aku nggak bisa inget apa karena basically mungkin nggak aku inget-inget juga. Cuman ya mungkin kalaupun ada miskom, biasanya ya akan dianalisa, oke gimana caranya supaya berikutnya nggak gini, gimana caranya supaya komunikasi berikutnya lebih lancar, kayak gitu sih. Semoga membantu Mokamades. Ya memang kalau miskom sih enggak, tapi memang kita sering berdiskusi cukup panjang dalam produk ini, kapan nih keluarnya, apalagi nih produk ini yang kurang gitu. Nah, jadi memang bukan lebih ke miskom, tapi justru setiap harinya itu tim BD dengan tim desain meningkatkan intensitas dan pemahaman komunikasi satu dengan yang lainnya gitu. Jadi Iya. agar keluar nantinya itu memang sesuai dengan keinginan baik antara BD dan juga tim desain gitu kan ya Mbak ya. Iya, jadi emang kerjasama antar timnya juga harus harmonis ya istilahnya. Kayak karena yang agak jadi kacau kan kalau misalnya oke ada miskom lalu berantem. Terus udah jadi salah-salahan lalu sewot-sewotan. Nah itu yang serem. Enaknya kalau keluarga 26 itu kita emang bekerja sebagai satu tim. Jadi kalaupun ada miskom, oke kayak gimana caranya kita mencari solusi yang basically solutif, bukan salah-salahan gitu.
oke ini udah menyalahkan. salah dan what gitu. Instead of kita, oh ini salah nih, lu yang salah kayak gitu-gitu tuh nggak, kayak kita akan always cari oke ini ada salah dan what gitu, kayak kita harus kayak rapiinnya gimana bareng-bareng. Jadi oke, gue akan coba bantu sampai begini, bisa nggak lu bantu gue bagian apanya kayak gitu. Kayak gitu sih biasanya Haga. Moka. Ya. Moka Modas. Semoga menjawab. Oke, halo Mas Muhammad Nuzul. Ya, kita udah di penghujung acara, penghujung diskusi kita kali ini. Jadi bagi teman-teman yang mengikuti dari awal hingga akhir, akan sedikit saya rangkum bagaimana pengalaman Badora yang sudah kurang lebih setahun di Duanyam, sudah menghandle lebih dari 20 project. Itu yang paling, jadi salah satu yang paling penting adalah dalam menentukan produk kolaborasi itu, apakah produk yang ingin dikembangkan ini scalable atau tidak. Gitu. Nah, itu untuk kolaborasi internasional, dan untuk kolaborasi lokal karena memang secara kompetisi cukup banyak gitu. Yang paling penting adalah apa nih advantage value-nya atau kelebihan produk-produk yang ingin dikembangkan oleh produk kita gitu. Nah, jadi bagi teman-teman UMKM yang ingin belajar lebih banyak bersama Duanyam gitu, selain bisa mengikuti IG live-nya Duanyam yang dilaksanakan setiap minggunya, teman-teman juga bisa klik link di bawah ini nih. Jadi di Di bawah bawah. sudah ada di bawah situ. Oke, terima kasih banyak Mbak Dora atas ilmu-ilmunya. Jadi harapannya ilmu-ilmu itu bisa diterima dengan baik oleh teman-teman yang menonton hari ini, terutama teman-teman UMKM, sehingga bagaimana kolaborasi dalam suatu produk itu bukan menjadi sesuatu yang cukup berat lagi bagi teman-teman UMKM. Oke, Mbak Dora. Oke, thank you semua. Dadah, Di Haga. ini ya.